Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saudara-saudari setama yang berbahagia, kita juga baru saja membuat upacara Magha Puja yang sudah berkali-kali kita rayakan. Tetapi sesungguhnya Magha Puja itu adalah inti dari semua agama. Inti dari semua agama yang ditekankan oleh Sang Buddha, bagaimana kita masing-masing itu bisa menciptakan kondisi supaya kita ini bisa menimbulkan satu seni di dalam menggunakan keenam indera ini untuk menciptakan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita tidak memahami apa yang diajarkan Sang Buddha, kita tidak akan memahami apa itu agama Buddha. Karena agama Buddha itu memang jauh berbeda dengan agama-agama yang lain. Mengapa demikian? Kita harus berani untuk mempelajari semua agama. Sang Buddha tidak pernah melarang kita untuk belajar, mendengarkan ajaran agama yang lain. Melainkan kita boleh mendengarkan, boleh mempelajari. Tetapi yang paling penting kita juga memahami bagaimana terjadinya kitab suci. Itu penting. Kalau kita tidak tahu bagaimana munculnya kitab suci, akhirnya kita ngambang. Kita tidak tahu kitab sucinya dari Kristen bagaimana, kitab sucinya dari Al-Quran bagaimana, kitab sucinya dari agama Buddha bagaimana. Jadi semua itu bisa kita pelajarin sekarang ini. Kita tidak usah tanya ke bantainya. Ada Mbak Google yang lebih sakti dari bantainya. Langsung cari. Bagaimana terjadinya kitab suci agama Buddha. Bagaimana terjadinya munculnya kitab suci Alkitab. Di situ nanti dijelaskan. Kita pelajari di situ. Maka dengan demikian kita bisa jujur, dengan sejujur-jujurnya ternyata itu ada sejarahnya. Tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Ternyata di zaman Sang Buddha juga begitu. Belum ada munculnya Tipitaka itu. Termasuk di zaman Yesus juga belum ada Alkitab itu. Jadi dengan demikian inilah kita paham bahwa sesungguhnya sesudah Sang Buddha wafat, pertama kali memang diadakan konsili. Pertemuan 500 biku arahat. Untuk membahas apa yang Sang Buddha ajarkan selama 3 bulan penuh. Tetapi syaratnya dalam 500 biku arahat ini tidak ada satupun yang rendah batinnya. Kualitinya tertinggi semuanya. Sesungguhnya pada saat itu yang diutamakan adalah Bhante Ananda. Tetapi Bhante Ananda waktu itu, 1 hari sebelumnya itu belum mencapai kesucian. Jadi ketika Sang Buddha wafat, diramalkan. Nanti 3 bulan lagi kamu akan mencapai pencerahan agung. Dalam 3 bulan itu dia berjuang. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Selama 3 bulan ketika sudah subuh, sudah sebentar lagi mau rapat, dia merasa, aduh sudah tidak kuat. Dia belum mencapai. Ananda belum mencapai di waktu mendekati subuhnya itu. Ketika dia sudah menyerah, sudahlah. Sampai nggak sampai tidak peduli. Aku sudah tidak kuat, capek, lelah, luar biasa. Sudah pasrahlah. Mau tidur, meletakkan tubuhnya.
dengan penuh kesadaran, saat itulah malam mencapai intinya sang batin, mencapai kesucian. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan Bante Ananda ini penguasa memahami apa yang Sang Buddha ajarkan. Dia saking pinternya yang ketika dia meditasi itu apa yang Sang Buddha ajarkan diulang dan pikiran malah berpikir terus nggak sampai-sampai. Ketika dia melepaskan tidak terikat dengan teori apapun juga, aku hanya sudah pasrah saja. Aku hanya sadar saja. Malah itulah yang menyebabkan dia mencapai kesucian. Ketika dia mencapai kesucian ini, tadinya yang capek, lelah itu hilang semuanya. Kenapa? Karena ketika dia mencapai kesucian itu, dia langsung masuk ke intinya sang batin. Nah ini so very powerful. Sangat kuat kekuatannya. Energinya yang luar biasa muncul, dia semangatnya luar biasa. Ketika waktunya sudah ditentukan, rapatnya sudah ditentukan, Bante Ananda tidak jalan kaki untuk menuju rapat. Bante Ananda itu langsung masuk ke bumi, keluarnya di tengah-tengah rapat itu. Wah, itu menunjukkan para biku yang lainnya melihat, wah ini dia sudah hebat nih. Lalu diukur gelombangnya yang pikir, oh sama. Semuanya suci murni. Itulah yang dikatakan, kebanyakan yang dikatakan itu, yang diucapkan dhamma, suta-suta dari Bante Ananda semua. Sangat banyak beliau yang berbicara mengutarakan apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena dia selalu menyimpan. Sehingga saat itulah yang dikatakan ada 84.000 judul ceramah Sang Buddha. Jadi bisa dibayangkan sangat banyak. Kitab suci kita itu kalau bahasa Thai tebel ada 91 jilid. Dibandingkan dengan Alkitab cuma 1. Jadi dengan demikian ini, tapi pada waktu itu masih belum dicatat. 400 tahun kemudian itulah baru diadakan konsili yang kedua, saat itu yang baru dicatat. Jadi 400 tahun yang akan datang itu dicatat syaratnya juga sama. Ada 500 arahat yang suci, murni, setingkat Patik Sambidhanyano. Pengetahuan yang terhebat dari seorang arahat yang tertinggi yang dicapai. Mereka baru bisa ikut dalam rapat itu. Sehingga apapun yang dibicarakan, seolah-olah ketika saya membacakan suta, Anda ini termasuk yang suci-suci semua. Tapi tahu sekarang belum suci, masih kotor-kotor semua. Masuk ke kiri, keluarnya yang kanan seolah-olah kanannya masuk Sang Buddha, kata-kata yang di situ bikunya yang bicara. Pas, tidak ada satupun yang berbeda. Jadi disitulah yang dikatakan benar. Dan setelah selesai dibacakan, apakah masih ada yang diragukan? Apakah ini sudah benar? Kalau gitu kita teruskan lagi. Jeda 3 kali ditanyakan begitu, diteruskan lagi. Jadi begitu sampai 3 bulan penuh. Mungkin dalam rapat itu apakah 22 jam bicara terus. Mereka tidak perlu istirahat. Mereka sudah mahir mengatur tubuh jasmani, mengatur pikirannya dengan sempurna. Jadi dia tidak butuh. Tidak seperti kita ini. Semangatnya luar biasa. Kehebatannya luar biasa. Akhirnya apa yang dikatakan Sang Buddha itu ternyata ada di dalam diri kita masing-masing. Yaitu
Dhamma kitab suci itu membahas cara untuk menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita pribadi masing-masing. Kalau kita sudah pandai menggunakan keenam indera kita, orang pandai tidak mungkin dia mau masukkan sampah-sampah pengotor ke dalam batin pikirannya. Jadi dia tahu mana yang sampah, yang tidak berguna, yang membuat kita menderita, ya tidak usah dimasukkan. Selesai. Jadi dengan simpel, sederhana, stop semua aktivitas yang negatif, kita tidak pernah masukkan, kita tidak pernah menderita. Tapi kita bersuka cita memasukkan program-program yang positif, yang mampu membuat kita semua bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Inilah kita masukkan program itu. Itulah. Kalau kita tahu cara seperti ini, mengikuti cara seperti ini, itulah namanya seni hidup keindahan, penuh dengan kepandaian dalam mengolah manajemen kehidupan kita masing-masing di dalam menggunakan keenam indera kita. Jadi inilah yang dikatakan kalau kita mengikuti cara yang benar, yang baik, yang lurus di dalam menggunakan keenam indera ini dengan tepat arahnya, tepat gunanya, tepat manfaatnya, itulah baru kita menemukan agama yang terbaik. Jadi bukan KTP kita loh, agama kita yang terbaik di KTP ininya. Tapi pikiran kita sama-sama masih banyak sampahnya. Masih takut, masih bingung, masih khawatir, masih kacau, masih frustasi, stres. Etong punya etong ya tidak ada bedanya dengan umat agama lain. Maka itulah ukurannya bagaimana kita bersama-sama itu untuk bisa menjadi umat Buddha yang sungguh-sungguh lain dari yang lain. Karena umat Buddha itu umat yang pandai, tahu cara menggunakan matanya. Kalau kita tidak pandai menggunakan mata kita tidak pandai menggunakan telinga kita, arah mata kita selalu salah. Melihat sesuatu yang negatif-negatif tetap dilihat. Kita juga tetap mendengarkan sesuatu yang negatif. Sang Buddha juga kata, stop yang negatif, stop negatif. Tapi kita ini, Buddha kan dulu itu, sekarang zaman modern tidak boleh seperti itu. Sesuka-suka saya, buka aja apa yang di WA yang ada, di YouTube, ada di film, apa, di video, macam-macam. Kita banyak istilahnya, sensasi yang kita lihat melalui yang zaman Sang Buddha nggak ada. Sekarang ada. Tapi kita anggap itulah hiburan. Itu yang menyenangkan. Itu yang akan membuat kita bahagia. Akhirnya apa? Mungkin ya kita semuanya mungkin senang nonton drakor, drama Korea. Tapi ketika nonton drama drakor itu ketika sedih sekali, kita juga meler, nangis, ikut sedih, ikut menangis. Tapi kita nggak sadar loh itu. Malam besoknya kita ngomong sama teman-teman, waduh, tadi malam aku lihat drakornya hebat loh. Sampai aku meler, nangis, terseduh-seduh. Sesungguhnya kita menunjukkan, aku sedang sedih, sedang menderita loh saat itu, tapi senang mengucap teman-teman, hebat filmnya itu. Nah, itulah, jadi kita tidak sadar bahwa ada sampah yang masuk membuat kita terhanyut, terbawa sedih, kita katakan hebat. Sebetulnya yang hebat itu sutradaranya yang bisa mempermainkan kita, kita mengikuti permainan itu hanya kita menderita sendiri, sedih, susah. Nah, itulah yang dikatakan kita tahu, oh ternyata Sang Buddha hanya minta jangan sampai melihat yang membuat kita bisa sedih, membuat kita bisa takut. Tapi ya kita tetap saja senang nonton yang Dracula, setan-setan begitu. Ingin tahu lah. Ketika kita nonton malam sudah ketakutan, ngajak seperti, ayo tidur sama saya. Kenapa? Takut. Dan tadi saya nonton film setan-setan. Nah itulah tanpa kita sadari, kita nakutin diri sendiri. Sampai tidur aja kita nggak berani sendirian. Ngajak teman, ngajak adik kita, mungkin ngajak anak kita. Itulah yang dikatakan kita
kurang piawai di dalam menggunakan mata dan telinga kita sehingga pikiran ini banyak terisi hal-hal yang sampah yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tapi kita anggap itu sebagai kebiasaan umum yang sudah kita jalankan bersama dari dulu sampai sekarang. Tetapi sekarang ya anak-anak juga begitu. Kemana-mana mbak HP yang dimainkan game ini, game itu. Jadi kita juga tidak dapat manfaatnya. Main game itu sesungguhnya kita tahu ini tidak ada manfaatnya. Tetapi itu membuat kita seolah-olah menyenangkan. Wah, kok kalah ya? Gimana ya? Gimana ya? Akhirnya ya begitulah. Kita terhanyut untuk bisa naik tingkat katanya. Bertambah nilainya. Nah, itulah yang dikatakan kita tidak memahami bahwa kebanyakan kita ini wasting time, banyak membuang waktu menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat kita masukkan ke dalam pikiran di dalam permainan-permainan kehidupan yang kita selalu hadapin bersama itu. Maka dari itulah yang dikatakan kita masih belum ada expertnya, belum ada keahliannya, belum ada kemahirannya di dalam diri kita. Akhirnya wajar kita semua itu satu dengan yang lainnya, dengan bandingkan dengan agama lain, tidak ada bedanya. Sama-sama pikirannya gesit, lincah, liar, banyak yang dipikirkan. Bingung sendiri, kacau sendiri, takut, khawatir terus muncul. Itulah kewajaran dari pikiran secara umum seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita tidak memahami sesungguhnya kita ini adalah komputer berjalan. Dan kita ini semua ada programmernya masing-masing. Program apa yang kita masukkan ke dalam komputer itu ternyata yang masuk-masuk itu banyak sampahnya, banyak virusnya, tapi kita nggak sadar itu virus, kita tidak sadar itu sampah. Tapi kita anggap, oh itu menyenangkan. Akhirnya itulah yang menyebabkan kita, quality batin kita seperti itu. Modul yang kita pakai yang modul yang pertama. Di dalam Dhamma Pada yang pertama itu adalah segala sesuatu dipimpin oleh pikiran kita, dibentuk oleh pikiran kita, dibiasakan pola pikir kita masing-masing. Siapapun yang memasukkan program-program yang negatif, penderitaanlah yang mengikuti kita. Jadi kalau kita bisa banyak yang dipikirkan, takut ini, khawatir itu, kacau, bingung, kecewa, stres, benci, dan macam-macam, itu ada negatif. Kalau ini tetap ada seperti ini, berarti kita ini masih belum bisa menciptakan kebahagiaan secara pribadi di dalam diri kita. Jadi kita belum menemukan agama yang menjamin kita adalah manusia yang self-development. Kita masih menggantungkan sensasi yang kita anggap itu akan mendatangkan aku bahagia. Ternyata tidak membahagiakan. Maka dari itulah sekarang kita harus memahami seperti ini. Kita harus punya pegangan dengan jelas. Pegangan yang jelas itu artinya kalau memang kita introspeksi ke dalam diri kita dengan jujur, memang betul pikiranku itu gesit, lincah, liar, banyak yang dipikirkan, banyak masalah yang masuk dalam pikiran kita. Membuat kita juga bingung, gelisah, takut, cemas. Dan kita nyatakan itu memang benar seperti itu pikiran kita. Nah, itulah kesempatan kita untuk menyadari bahwa aku sesungguhnya tidak mau model pikiranku seperti ini. Karena sampah. Pikiran seperti ini tidak ada gunanya. Maka dari itu kita harus ada keberanian untuk revolusi mental kita. Program modul yang pertama yang tidak membawa manfaat ini kita ganti. Ciptakan dengan modul yang baru, yaitu modul yang kedua.
Segala sesuatu kita harus mampu memimpin pikiran kita, mampu membentuk pikiran kita, mengarahkan pikiran, membiasakan ke arah yang positif, itu akan menghasilkan sumber kebahagiaan kita. Jadi kalau pikiran kita positif, itu akan membuat kita bahagia. Maka dari itulah yang dikatakan bagaimana kita bisa menciptakan sistem, cara supaya kita memiliki pola-pola pikir yang positif itu. Kita harus memegang teguh. Bahwa pikiran ini harus ada arahnya. Harus ada tujuannya. Supaya kita ini paham, ini loh yang aku tuju. Yaitu kita harus memegang teguh, aku ingin mendapatkan Buddha di dalam diriku. Maka itu kita ucapkan Buddha, Buddha atau Buddho, Buddho, Buddho sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa waktu duduk, berjalan, naik mobil, naik sepeda motor, jaga toko, nyapu, ngepel, dimanapun juga kita bekerja secara duniawi, kebanyakan pikiran kita dibiarkan aja, kita kerja. Tapi sekarang lain. Sambil kita kerja, sambil kita masuk ke dunia ini, mencari nafkah, apapun juga, pikiran harus diisi untuk bekerja dengan ucapkan Buddho, Buddho, Buddho terus menerus. Untuk apa? Untuk mengisi yang saya katakan tadi, di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan kita. Kita mau bahagia, tapi tidak tahu bagaimana itu bahagia. Tadi kita waktu Brahma Wihara kita bacakan Ahang Sukito Homi, semoga aku bahagia. Tapi kita kebanyakan masih belum tahu bahagia itu letaknya di mana. Ternyata bahagia itu letaknya hanya di mana munculnya pikiran positif. Disitulah kita sudah akan mendapatkan bahagia itu. Kalau kita mulai sekarang dan seterusnya, waktu duduk, berdiri, berjalan, olahraga, nyapu, ngepel, jaga toko, masak, dan macam-macam, batin kita rajin membangkitkan terus Buddho, Buddho, Buddho terus menerus. Itu adalah pancingan demi pancingan untuk menciptakan keindahan di dalam pikiran kita, arah yang tepat, tujuan jelas, energi positif muncul, kita sudah mampu menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Karena yang membuat kita bingung, kacau, frustasi, stres, tidak pernah muncul. Yang muncul Buddho, Buddho, Buddho terus. Jadi yang buat kita takut, khawatir tidak pernah ada. Yang ada cuma satu aja, Buddho, Buddho, Buddho. Itulah sumber kebahagiaan kita. Hal ini yang kita tahu dari Mahayana, mereka katakan Omi Tuofo, ya toh? Mereka ucapkan Omi Tuofo, Omi Tuofo, Omi Tuofo. Yang nanti dijamin siapapun juga yang sering ucapkan Omi Tuofo, mereka akan masuk ke Sukawati. Supaya kita paham maksudnya itu, kalau kita sudah membangkitkan energi positif dengan Buddho atau dengan Omi Tuofo atau Om Mani Padme Hum, apapun yang namanya positif itu, yang negatif tidak ada. Kita sudah menciptakan kondisi gelombang kita itu selalu positif. Kapanpun juga, siapapun juga, dia sudah mampu self-development, mampu mandiri menciptakan kebahagiaan setiap saat di dalam diri kita masing-masing. Jadi yang membuat kita takut, cemas, jengkel, mangkel, nangis, sedih, dan macam-macam sudah tidak diberikan kesempatan muncul lagi dalam pikiran kita. Sehingga kita otomatis, itulah yang dikatakan kita ini sudah memiliki cara manajemen berpikir dengan mampu menciptakan kebahagiaan di dalam kemandirian kita masing-masing. Kalau kita sudah bisa menciptakan seperti ini, ya kita cobalah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana
perubahan apa yang terjadi nanti di dalam waktu 2 minggu yang akan datang kalau kita terus butuh, tidak memikirkan yang bisa membuat kita takut dan stres. Bisa, waduh ekonominya sedang lesu ini, keuangan kita juga sedang begini, utang harus bayar, ini kan juga membuat kita takut dan khawatir. Gimana ini untuk bisa membayar utang itu kalau memang seperti kondisi ekonomi seperti ini. Itulah akan bisa muncul. Tapi kalau kita sudah tahu, ya sudah, ini kan membayar utangnya misalkan 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, sudah kita kerjakan aja dengan sungguh-sungguh sambil ucapan butuh. Nanti dilihat 1 bulan lagi gimana. Kalau memang sudah bisa menutupin ya sudah lumayan. Daripada kita belum terjadi, takut nanti tidak nututin, tidak bisa bayar utangnya. Kita sudah menderita dulu pikiran kita. Tetapi itu kan waktu 1 bulan lagi kita membayar, tapi sekarang sudah dipikirkan. Takut dan khawatir muncul. Lebih baik jangan takut, jangan khawatir. Bangkitkan energi positif supaya kita tidak terhanyut oleh waktu yang akan datang itu. Tetapi kita tetap usaha secara dunia, usaha juga secara pikiran, jadi dua-dua dijalankan, tahu tekniknya. Kalau kita mikirkan terus-menerus, juga tidak akan bisa membereskan. Tetapi kalau kita sambil kita bekerja serius dengan berusaha, sambil juga membangkitkan energi positif, butuh setiap saat, otomatis kita akan bisa menemukan bahwa inilah energi positif itu bisa kita peroleh sehingga kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Kalau kita sudah sering melakukan ini, akhirnya ya kita gunakan apa yang dimaksud butuh itu, apapun yang kita lihat, lihatlah dengan mata Buddha. Mata Buddha itu artinya apapun yang masuk ke mata kita itu sudah tersaring dengan baik. Yang negatif-negatif itu dia tidak sampai masuk. Yang masuk yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu membuat kita lebih segar, lebih damai, dan lebih bahagia. Itu masuk. Kalau semuanya masuk, tidak ada saringannya, ya sampah-sampah juga bisa masuk melalui mata kita. Akhirnya apa? Bukan jadi butuh, tapi kita jadi bodoh. Tidak pandai menggunakan mata kita, sehingga kita dibodohin oleh sensasi itu, membuat kita menderita sendiri. Itulah yang dikatakan butuh dan bodoh itu sangat dekat. Berbeda dengan satu garis saja. Yaitu butuh. U-nya ditutup jadi bodoh. Nah itu, jadi kita tertutup. Jadi kita jadi bodoh. Tetapi kita terbuka dan pandai mengolah pikiran kita dengan berani melaksanakan sesuai dengan apa yang Sang Buddha harapkan itu, ya kita jalankan supaya kita membuka batin kita. Aku mau menjadi makhluk yang tersadarkan. Mulai saat ini apapun yang aku lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Bila mana itu mendatangkan aku lebih damai dan lebih bahagia, itulah yang dikatakan kita sudah membentuk diri kita menjadi agama yang terbaik yang telah kita temukan, jalan kebenaran telah kita peroleh, bagaimana cara menggunakan mata kita yang kita lihat selalu yang indah, menyenangkan dan membawa kedamaian bagi pikiran dan batin kita melalui mata. Demikian juga telinga juga sama. Tidak ada bedanya. Mulai saat ini juga gitu. Gunakan telinga kita seperti telinganya Buddha. Jadi apapun yang masuk itu semuanya itu bisa kita saring. Bisa kita masukkan supaya kita tidak ada kebencian, tidak ada dongkol, tidak ada marah. Walaupun itu kata-kata kasar, kata-kata busuk. Tapi kita sudah pandai mengolahnya. Pandai mengolahnya karena kita diajarkan. Kalau kita marah dengan kata-kata orang yang sedang caci maki kita, sesungguhnya yang salah dah
cara berpikir kita yang memberikan respon yang salah. Tetapi kalau kita pandai menggunakan itu, di sanalah yang dikatakan belajar untuk mengatasi kemarahan kita, bagaimana kita bisa mengolah sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan, menjadi pupuk kesabaran kita, pupuk kebijaksanaan kita, pupuk yang bisa membuahkan kedamaian untuk pikiran kita. Disitulah yang dikatakan, itulah yang dikatakan perenungan yang telah kita alamin itu, kita analisa, kita renungkan bersama bagaimana caranya kita bisa menggunakan telinga kita, bisa menggunakan mata kita, responsif apa yang muncul dalam pikiran kita. Di sanalah yang dikatakan belajar sistem seperti ini, itulah namanya kitab suci berjalan, itu kita pakai terus. Sehingga kita bisa dengan mantap dan kokoh bahwa inilah yang dikatakan siapapun juga yang sangat mahir di dalam menggunakan keenam indahnya, mereka mampu menciptakan keindahan, selalu menciptakan kedamaian dimanapun juga, tidak menggantungkan siapapun juga, cuma tergantung kepandaian, keahlian di dalam manajemen penggunaan keenam indera kita masing-masing. Nah, itulah yang dikatakan agama Buddha jauh berbeda dengan agama-agama yang lain. Karena di sini tidak menekankan percaya. Di sini menekankan bagaimana kita mempraktekkan, melaksanakan, menggunakan, mengapply keenam indera ini dengan tepat arahnya, tepat gunanya, sehingga membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita kitab suci yang ada di dalam Tipitaka itu hanya membahas cara menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita, Anda sudah punya semua. Sekarang ya bagaimana caranya menggunakan itu supaya kita ini selalu fresh, selalu bersih batin kita, selalu damai, tidak ada masalah. Karena masalah atau bukan masalah itu tergantung kita. Apapun juga sesungguhnya yang di luar itu bukan masalah kita. Tetapi kita ini sudah ndablek sering nonton TV, ke YouTube, wah macam-macam yang sampah-sampah dimasukkan kabeh, yang bukan masalah jadi masalah untuk pikiran kita itu. Kita namanya sudah ndablek juga goblok juga. Tahu itu sampah, tetap dilihat, tetap didengarkan. Tapi senang. Pulang-pulang tidak ada hiburan, Bante. Yang saya nonton ya gitu itu. Ya drakor lah, ya inilah, ya itulah. Wah, ganti-ganti katanya. Itulah seni dunia ini yang penuh dengan sensasi, tapi sensasi yang kita gunakan sayang. Tidak menghasilkan kebijaksanaan, malah mengotorin batin dan pikiran kita. Nah, itulah perlu kita renungkan dan analisa bersama supaya kita memahami bahwa kita sudah punya kitab suci dalam diri kita, tetapi kita ternyata lebih banyak. Sampah-sampah yang kita masukkan kan sangat disayangkan. Jadi kejernihan, keheningan, kesegaran dan batin dan pikiran kita tidak pernah muncul. Yang ada malah sampah-sampah yang tidak menyenangkan, membuat kita terhanyut oleh kesedihan, membuat kita ketakutan, membuat kita ikut menangis dan macam-macam. Itulah yang dikatakan macam-macam, ada istilahnya, ada pedas, ada kecut, ada manis, ada asam-asam gitu ya. Dunia kan seperti itu. Wah, itu lebih ada variasi katanya seperti itu. Tetapi kalau kita bisa sejuk, tenang, damai itu, loh kok enggak ada variasinya? Seperti itulah dunia akan berbicara seperti itu. Tetapi yang penting ya kita harus pandai-pandailah bagaimana kita mampu menjadi self-development untuk memilah dan memilih yang berguna, yang bermanfaat kita masukkan supaya kita bersama-sama mendapatkan manfaat dari keenam indera kita, mampu menciptakan selalu senang, selalu damai, dan selalu bahagia dengan semua sensasi yang kita hadapin ini. Kita tidak pernah masuk
di dalam penderitaan lagi. Di sanalah yang dikatakan belajar Buddha Dhamma, tahu cara menggunakan keenam indera kita dengan tepat arah, tepat guna, sehingga kita mendapatkan manfaat semaksimal mungkin, sehingga kita selalu memiliki pikiran positif, selalu damai dan selalu bahagia dimanapun juga. Sambil kita jaga toko, mengerjakan apapun juga, kita masih bisa bekerja dalam pikiran kita dengan membangkitkan Buddho, Buddho, Buddho. Itulah cara untuk memperkaya batin kita. Di mana ada pikiran positif, disitulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita selalu bisa kita ciptakan, selalu bisa kita bentuk. Di sanalah yang dikatakan indahnya dunia, indahnya dengan memahami apa yang Sang Buddha ajarkan, mengajak kita bersama-sama untuk pandai menggunakan keenam indera sehingga kita mampu menciptakan keindahan, kedamaian yang sesungguh-sungguhnya di dalam diri kita pribadi masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Boleh?